Oke, bisa dimulai ya, Pak Tisna ya. Boleh, ya. Gimana kabarnya Pak Trisna? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Agus. Eh, Senang bisa bertemu lagi dengan Pak Trisna hari ini ya, Iya Pak Agus. dalam rangka melakukan diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita selesaikan secara bersama-sama ya mungkin. Kira-kira hari ini kita akan ngobrol tentang apa ya Pak Tisna ya? Gini Pak Agus, kebetulan di kelas saya itu ada masalah anak yang jarang masuk sekolah ya. Jadi dia itu sudah hampir 3 minggu tidak ke sekolah Pak Agus. Oh gitu Dan ya. saya bingung bagaimana caranya agar anak tersebut itu bisa mau untuk pergi ke sekolah lagi. Itu tidak sekolahnya apakah ada keterangan dari temannya atau orang tuanya menelepon, ada kabar gitu gimana Pak Trisna? Awalnya sih dari orang tuanya Pak Agus ya ngasih kabar anaknya itu sakit. Tapi setelah sembuh anaknya malah jadi kayak yang udah keenakan gitu di rumah Pak Agus. Jadi anaknya tuh Oh udah gitu ya. keenakan di rumah, nggak mau sekolah, nggak tahu karena malu sama teman-teman juga, karena sakitnya lumayan lama sih waktu itu hampir 1 minggu. Ya. Terus menurut kabar dari teman-temannya itu ada yang tahu nggak itu siswa tersebut apakah di rumah berangkat ke sekolah atau emang ada di rumah gitu ya Pak Trisna ya? Ada sih bagus temen-temennya juga, teman sekelas dia juga tinggal di sana, tetanggaan lah ya. Saya tanya Oke. kalau uh, Rizal kemana? Cina katanya dia mah ada di rumah Pak, Cina udah sembuh, tapi memang dia udah diajak disamper ke sekolah juga udah nggak mau berangkat katanya tuh gitu. Oke, oke, Dan oke. kalau di rumah itu sukanya main HP aja sih Pak Agus, main game Oh itu informasi dari teman yang dari dekat temannya. rumahnya mungkin ya. Iya, betul. Terus selama ini yang udah pernah dilakukan oleh Pak Trisna apa untuk memecahkan masalah ini nih yang siswa yang tidak pernah ke sekolah ini? Paling saya cuma berkoordinasi aja Pak Agus sama orang tuanya, terus nanya-nanya ke temennya. Itu aja sih Pak Oke. Agus, untuk mencari informasi kenapa anak itu tidak sekolahnya. Itu koordinasinya itu Pak Trisna ya dalam bentuk apa kira-kira yang telah dilakukan Pak Awalnya Trisna? sih lewat WhatsApp, udah gitu kok masih Ya. nggak masuk juga, terus ditelepon sama saya tuh by phone minta tolong ke ibunya buat dibujuk untuk datang ke sekolah, kayak gitu. Kalau dengan orang tua muridnya sih seperti itu Pak Agus. Jadi menurut keterangan dari temannya itu yang siswa yang tidak pernah sekolah itu ada di rumah kemudian main HP Iya, gitu ya. betul. Itu kan yang pernah dilakukan oleh Pak Trisna tadi ya, menanyakan Iya. kepada orang tuanya Baru ya. itu aja sih Terus bagus ya, nah, baru lewat ya, telepon ya. sama lewat WhatsApp aja, Oke. kalau ke orang tua Terus muridnya. nanti rencananya Pak Trisna akan eh, untuk memecahkan masalah ini anak yang tidak pernah sekolah itu kira-kira ada rencana apa gitu ke depannya gitu untuk supaya si Paling anak ini bisa sekolah kembali gitu. iya paling saya ada rencana gini sih Pak Agus, rencananya saya mau nelpon lagi orang tuanya, terus mau Ya, membuat janjian sama orang tuanya kapan ada di rumah, sehingga nanti saya bisa datang ke rumahnya, ke rumah anak tersebut, home visit lah ya, untuk bertemu dengan ya. anaknya langsung. Sekaligus sama saya diajak bercerita mengenai alasannya kenapa dia tidak mau ke sekolah lagi. Barangkali ketika saya langsung datang ke sekolahnya dan mengobrol langsung dengan anak tersebut tergugah hatinya lah ya untuk bisa mau datang ke sekolah lagi. Paling itu sih Pak Agus rencananya. Terus selain ini Pak Trisna ya, itu baik Iya, ya, nanti komunikasi dulu dengan orang tua, jadi kita tidak memvonis anak ini bersalah karena tidak pernah masuk ke sekolah. Jadi kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa gitu ya Pak Trisna ya. iya Mungkin Bapak. selain home visit ada rencana lain Pak Trisna? Kalau Mungkin, paling mungkin itu dulu sih komunikasi ke dengan depannya, soalnya siswa untuk gitu. masalah ini udah di udah diceritakan juga ke ibu kepala sekolah, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga ke guru-guru sebelumnya, apakah
pernah mengalami kejadian ini di kelas sebelumnya anak tersebut itu seperti itu Pak Agus, aman-aman aja. Paling hanya itu saja dulu sih home visit ke rumahnya. Langkah pertamanya itu biar kita tahu, iya benar Pak Agus, kita biar tahu apa sih akar permasalahan yang menyebabkan anak tersebut Ya. itu tidak mau datang ke sekolah. Paling itu dulu, sekalian nanti merayu, mengajaknya. Terus untuk kegiatan home visit ini, Pak Trisna kira-kira ada yang bisa membantu, misalkan ada guru di sekolahnya Pak Trisna yang dekat rumahnya, atau misalkan dibantu dengan ditemani oleh siswa yang mungkin dekat dengan rumah siswa tersebut gitu, siswa yang lain maksudnya yang dekat dengan. Oh gitu ya bagus. Nanti paling saya juga coba mengajak rekan guru yang memang dekat sama anak tersebut juga ya, bisa dari guru sebelumnya atau guru yang emang sudah memiliki keakraban dengan anak tersebut. Jadi biar nanti anaknya itu mau terbuka dan nyaman ketika bercerita gitu bagus. Tapi untuk ngajak murid mungkin nanti lagi ya. Untuk sementara ini paling nanti akan mengajak rekan guru dulu aja yang memang dekat dengan anak tersebut. Gitu paling bagus. Oke. Ya mudah-mudahan nanti setelah home visit kita dapat mengetahui akar permasalahannya ya. Jadi mengetahui kenapa si siswa ini tidak pernah datang ke sekolah, mungkin karena ada permasalahannya atau mungkin di sekolahnya ada masalah dengan teman-temannya. Nanti kita bisa mengetahui ya Pak Tisna ya. Iya, bagus, kita betul, bisa betul, mengetahui. betul. Nanti ya. kita bisa mencari solusinya apa kira-kira yang bisa membuat siswa tersebut kembali ke sekolah. Kemudian kira-kira ini kapan akan dilaksanakan home visitnya Pak Trisna? Paling nanti malam saya akan telepon dulu ke orang tuanya ya. Kebetulan kan orang tuanya juga bekerja ya Pak Agus ya. Jadi saya nanti mau minta janjian dulu aja sama orang tua muridnya. Kapan kiranya saya bisa datang ke rumah orang tua tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Ya saya usahakan secepatnya sih Pak Agus biar anak itu bisa cepat masuk ke sekolah karena kasihan ya tertinggal sekali pelajarannya Pak Agus. Oh jadi gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah ya kita udah melakukan suatu perbincangan yang positif di mana ada siswa dari Pak Trisna tidak pernah datang ke sekolah dengan alasan yang tidak jelas ya. Mungkin jadi nanti solusinya juga ada di Pak Trisna sendiri kan. Jadi Pak Trisna bisa merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Iya. Nah, di akhir pertemuan ini mungkin ada refleksi atau kesimpulan yang akan diberikan oleh Pak Trisna. Paling gini ya, mungkin untuk mengatasi masalah ini ketika saya merasa udah tidak bisa, ketika orang tuanya itu sudah tidak bisa membujuk anaknya untuk kembali bersekolah, mungkin saya perlu datang ke rumahnya langsung ya untuk bertemu dengan anak tersebut Pak Agus. Mungkin dengan begitu saya bisa lebih mengetahui lagi alasan pasti kenapa anak itu tidak bersekolah ya Pak Agus ya. Harapannya sih semoga ketika saya sudah bertemu dengan anak tersebut mau untuk masuk ke sekolah keesokan harinya. Begitu paling Pak Agus. Ya Pak Trisna, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang dengan saya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin nanti setelah kegiatan Pak Trisna, mungkin nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi ya Pak Trisna ya untuk merefleksi rencana Pak Trisna sejauh mana dapat memberikan solusi yang terbaik untuk siswa. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus mau mendengarkan permasalahan dari saya. Ya, sama-sama Pak Trisna. Sedikit gambaran lah Pak Agus lah tentang bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi kasus tersebut Pak Agus. Ya mungkin. Ya, mungkin pertemuan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bertemu lagi dalam sesi refleksi ya, Pak Trisna ya. Iya, baik Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus sehat? Alhamdulillah sehat, masih bisa makan dengan lahap, masih bisa minum dengan nikmat gitu ya. Jadi masih bisa menikmati makanan dengan sempurna gitu Pak Trisna. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak Agus. Ya, Pak Agus alhamdulillah ya kita juga masih bisa bertemu sekarang ini ya untuk
bercerita, berbincang bersama ya Pak Agus. Kira-kira hari ini ada apa Pak Agus nih yang mau diceritakan? Ya, jadi hari ini tuh saya lagi bingung nih Pak Trisna ya. Ya, Eh, Makanya saya pengen ngobrol dengan Pak Trisna nih, mudah-mudahan ada solusinya gitu dengan sharing masalah saya ini. Ini masalah saya itu, saya kan ditunjuk sebagai ketua komunitas belajar nih di sekolah ya, Pak Trisna ya. Saya udah nyusun jadwal setiap 2 minggu sekali. Cuma pada saat kegiatan itu antusias gurunya itu sangat sangat kurang Pak Trisna. Jadi yang hadir paling banyak itu 10, oh begitu. 8, itu Pak Tisna ya. Iya, Padahal iya, kalau menurut saya itu kegiatan Kombel ini kan sangat penting ya untuk meningkatkan kompetensi guru ya, untuk ya, meningkatkan belajar mengajar gitu ya di kelas, sehingga guru-guru yang belum bisa IT mungkin bisa belajar di komunitas belajar untuk pembelajaran IT-nya di kelas, kemudian yang belum dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, mungkin nanti bisa belajar di komunitas belajar. iya, Mungkin iya, itu iya. Pak permasalahannya. Oh gitu ya Pak Agus. Jadi Pak Agus itu sebagai ketua Kombel. Namun ketika mengadakan suatu kegiatan, pesertanya itu hanya sedikit ya peminatnya Pak Agus ya. Jadi tidak Ya, sesuai dengan apa yang Pak Agus harapkan ya. Oke, ya, Pak jadi Agus tidak sesuai kalau dengan ekspektasi ya. ekspektasi Bapak ya, kalau menurut Pak Agus nih kira-kira apa ya yang menjadi alasan atau hambatan tersebut kenapa bisa sampai orang-orang itu kurang berminat ya Pak Agus? Mungkin kalau ditelusuri mungkin dari segi materinya mungkin ya tidak menarik atau saya juga kurang tahu. Mungkin saya sebagai ketua Kombol mungkin harus melakukan survei kali ya. Survei Oke, kira-kira materi apa yang diminati oleh para guru-guru sehingga guru-guru yang ada di sekolah saya ini berantusias untuk mengikuti Kombol. Mungkin itu Pak Tisna ya. oh gitu baik. Terus kalau selama ini yang sudah Pak Agus lakukan apa ya Pak Agus ya Ya, mengenai sementara penyampaian ini kegiatannya itu? Ya, Nah, sementara ini ya kita menyusun jadwal dengan beberapa materi itu materinya sebenarnya yang sangat penting ya, misalkan ya, pembuatan media pembelajaran, kemudian eh, penyusunan RPP yang berdiferensiasi, itu kan update sekali ya dengan perkembangan kita sebagai guru untuk menghadapi kurikulum Merdeka Belajar ya. oh Jadi itu gitu. materi-materinya kira-kira itu contohnya yang akan diberikan di komunitas belajar, cuma antusias guru ini sangat kurang. Mungkin mereka itu sibuk dengan urusannya masing-masing mungkin ya. Kita tidak bisa Iya, menyalahkan mereka juga ya. iya, Nah, ini kita harus mencari ini penyebabnya apa gitu. Kemudian iya. saya harus memberikan solusi terbaik sehingga guru-guru yang ada di komunitas belajar ini dapat hadir gitu pada Oh saat gitu. biasa. Iya. Kalau Pak Agus ketika menentukan materi yang akan disampaikan itu apakah mengajak guru-guru Pak Agus atau dari Pak Agus sendiri itu? Oh, untuk sementara untuk penentuan materinya kita di Kombel itu kan ada pengurusnya ada 3 ya, ada Iya. ketua, sekretaris, dan koordinator. Nah untuk sementara ini penyusunan materi itu hanya 3 orang Pak Tisna kita Oh susun. gitu. Oh ya, jadi kira-kira, jadi kita hanya mengira-ngira saja, Iya, kira-kira iya. apa nih Yang materi yang dibutuhkan ya Pak dibutuhkan Agus. untuk guru, ya Betul. kira-kira gitu Pak. Kalau apa harapannya kira-kira berapa orang Pak Agus yang hadir ketika pelaksanaan itu berlangsung? Oh, ya harapannya mah untuk satu kali pertemuan itu minimal ya 3/4 dari guru yang ada di Tiga per sekolah empat. hadir Pak Tisna ya. Kalau realitanya sekarang tadi tidak ada 3/4 Pak Agus ya? Ya tidak, kayaknya cuma 10 orang gitu kan. Dari 50 guru Pak Tisna cuma 10 orang yang Oh hadir gitu. gitu, ya, ya, ya. Berarti ketika sudah ada 3/4 baru itu bisa dinyatakan berhasil Pak Agus pelaksanaannya. Kalau untuk rencana Ya. kedepannya Pak Agus, bagaimana Pak Agus agar bisa mencapai 3/4 dari jumlah guru itu kehadirannya Pak Agus di SMP Bapak? Nah, rencananya ke depan itu saya sempat memikirkan juga ya Pak Trisna ya. Mungkin nanti bisa Iya, diskusi dengan Pak Trisna ya, kira-kira rencana ini efektif apa tidak ya.
rencana yang pertama itu saya akan melakukan survei. Jadi survei ke semua guru yang ada di sekolah saya. Ya. Kira-kira materi yang dibutuhkan oleh guru itu kira-kira apa gitu kan. Oh gitu. Nanti kan ya, dari survei itu kan kita bisa melihat ya, kebutuhan guru itu yang terbanyak itu materinya apa. Misalkan tentang penyusunan RPP, berarti itu nanti akan kita dahulukan untuk dilakukan diskusi di komunitas belajar gitu. Ya. Kemudian apabila surveinya itu menunjukkan bahwa keinginan terbanyak guru itu materinya misalkan mengenai media pembelajaran, berarti nanti yang kita dahulukan tentang media pembelajaran. Kemudian rencana yang kedua itu saat kita dari komunitas belajar rencananya akan menerbitkan sertifikat, Pak Tisna. Oh, oke. Jadi kan sertifikat itu kita kan sekarang sudah kinerja ya, Pak Tisna ya. Iya. Sudah kinerja kan. Kita dituntut membutuhkan beberapa sertifikat supaya nanti penilaian kinerja kita bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, itu kan dibutuhkan untuk mengupload sertifikat ke kinerja yang ada di PMN gitu Pak Tisna ya. Mungkin dengan menerbitkan sertifikat komunitas belajar, mungkin mereka merasa antusias gitu. Ternyata kita tidak usah melaksanakan webinar di luar atau pelatihan di luar, mungkin di komunitas belajar ini sudah ada karena menerbitkan sertifikat. Mungkin itu Pak Tisna rencananya ke depan. Oh gitu ya. Jadi rencananya Pak Agus ya akan melakukan survei ya Pak Agus ya ke guru-guru untuk mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan guru dalam kegiatan seminar atau webinarnya itu. Kemudian Pak Agus juga akan menerbitkan sertifikat gitu ya, itu sudah bagus ya. Mungkin dengan sertifikat itu memang akan lebih menarik perhatian dari guru-guru di sekolah Pak Agus juga. Ya itu betul Pak Agus. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi mengikuti kegiatan webinar di tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan kinerjanya itu. Oke, Pak Agus, kalau rencana yang Pak Agus jalankan itu ya, kira-kira Pak Agus akan meminta bantuan siapa? Apakah butuh bantuan dari rekan guru yang lainnya atau koordinasi dengan kepala sekolah atau ada yang lain Pak Agus? Oh ya, terima kasih Pak Tisna. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin ya, untuk minta izin supaya sekolah kita menerbitkan sertifikat untuk komunitas belajar. Soalnya nanti kan yang menandatangani sertifikat kan kepala sekolah ya, Pak Tisna ya. Oh iya, betul. Ya. Harus berarti harus minta izin dulu ya. Minta izin dulu ya kepala sekolah ya. Betul. Jadi setelah kepala sekolah mengizinkan, baru kita nanti diskusi dengan pengurus komunitas. Di situ ada sekretaris, ada koordinator, kita diskusikan bagaimana teknisnya. Kemudian kita nanti rencanakan aksi selanjutnya gitu dengan komunitas. Kapan Pak Gus rencananya itu? Ya mungkin sekarang ini udah masuk tahun ajaran baru ya, bulan Juli. Mungkin insya Allah nanti bulan Agustus Pak Tisna kita udah mulai action. Oh jadi bulan Agustus nanti, ada waktu 2 minggu mungkinnya untuk persiapan membuat surveinya juga ya, meminta izin sama kepala sekolah ya. Bagus betul. Ya bagus Pak Agus. Rencananya sudah bagus ya Pak Agus ya, tinggal penerapannya paling nanti ya Pak Agus ya. Ya Pak Tisna. Ada lagi Pak Agus yang mau disampaikan? Mungkin itu saja permasalahan yang bisa saya ungkapkan, dan alhamdulillah ternyata dengan diskusi ini ternyata solusinya itu timbul dari diri sendiri ya, tapi melalui percakapan internal tim ya. Iya. Karena benar kita yang tahu ya. Karena ketika saya memikirkan dengan pemikiran sendiri tanpa diungkapkan dengan orang lain, itu akan merasa terbebani gitu. Nah setelah saya menceritakan, setelah saya menceritakan masalah ini kepada Pak Tisna, saya jadi rasa agak ngeplong dikit gitu Pak Tisna. Betul. Jadi ngeplong gitu. Permasalahannya sudah ada yang benar, ketika kita mengobrol dengan orang, bercerita dengan orang, kadang ide-ide itu bermunculan ya Pak Agus ya. Sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik atas permasalahan apa yang sedang kita alami sekarang ya Pak Agus. Oke, baik Pak Agus ya. Semoga kedepannya rencana yang Pak Agus jalankan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa berhasil ya Pak Agus ya. Minimal pesertanya semakin banyak ya Pak Agus.
Nanti setelah pelaksanaan mungkin kita akan lakukan kegiatan tindak lanjut ya Pak Agus, pertemuan-pertemuan lagi dengan saya. Saya juga jadi pengen tahu nih progresnya apakah berhasil atau tidak nih Pak Agus gitu. Oleh Pak Agus ya. Ya, nanti kita jadwalkan Pak Trisna ya. Kita jadwalkan betul bagus ya. Nanti ya setelah pelaksanaan. Ya, mungkin itu saja dulu ya Pak Agus. Ada lagi? Ya. Enggak, terima kasih Pak Trisna ya udah mendengarkan dengan setia ungkapan-ungkapan dari saya, permasalahan-permasalahan dari saya. Ya. Telah bersedia mendengarkan ya. Kemudian memberikan umpan balik. Mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini memberikan solusi yang terbaik gitu, Pak. Amin. Baik, bagus. Terima kasih Pak Agus ya untuk berbagi ceritanya Pak Agus. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Kita akhiri ya Pak Agus sesi berbincang hari ini Pak Agus. Ya. Sesi coaching hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah Pak Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.